Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nesta Decela, dan pada video ini saya akan melakukan simulasi monitoring jaringan dengan konsep NOC menggunakan mikrotik dan dedut di VirtualBox. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan di VirtualBox. Jadi kita melakukannya secara simulasi atau menggunakan virtual machine atau VM. Nah, yang pertama di sini kalian bisa siapkan 3 mikrotik. Yang pertama yaitu router utama, router klien, dan AP Axio. Sebelumnya saya akan menunjukkan topologi yang sebenarnya akan saya lakukan. Nah, jadi ini adalah topologi NOC dasar yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu kita harus memiliki router utama sebagai virtual machine. Lalu Ethernet 1 ini yang akan terhubung dengan internet langsung. Selanjutnya di Ethernet 2 itu kita menggunakan internal network. Nah, internal network ini akan terhubung ke access point dan juga PC guru atau kita sebut di sini sebagai Windows XP. Dan di Ethernet ketiga kita akan menghubungkannya ke router klien 1 atau LabRI. Okelah, tanpa lama-lama langsung aja kita praktikan. Kita langsung saja buka router utama. Oh iya, sebelum itu di sini kita menggunakan beberapa adapter yang harus kalian gunakan, yaitu pada router utama adapter 1 itu menggunakan bridge adapter. Dan kebetulan di sini saya menggunakan wireless ya, menggunakan WiFi. Dan kemudian di adapter 2 itu internal network dengan name client 1. Kalian bisa pilih bebas mau menamakannya seperti apa. Tapi intinya menurut saya sih itu wajib untuk menggunakan nama. Adapter ketiga saya isi internal network juga dan client 2. Oke, ini tampilan Linux mikrotik. Langsung saja kita login. Admin dan tanpa password. Langsung saja kita bisa ketik IP add PR. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah IP dari WiFi yang saya gunakan karena di adapter 1 ini menggunakan bridge adapter. Nah, kemudian saya akan membuat adapter 2 dan adapter 3 itu terhubung dalam mikrotik 1 ini. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke Winbox. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini ada langsung saja kita login menggunakan IP, kita connect. Nah, ini adalah Winbox-nya. Jadi kita mengkonfigurasinya secara GUI ya. Langkah pertama kita akan membuat sebuah IP. Nah, untuk IP ini saya akan menyesuaikan dengan gambar yang di sini, dimana Ethernet 2 itu menggunakan IP 172.168.1.1, sedangkan Ethernet 3 itu menggunakan 2.1. Jadi di antara kedua ini beda segmennya. Jadi saya akan menambahkan sebuah IP-nya. Dan untuk slash itu sebelumnya sudah pernah dibahas keterangannya bahwa di kelas Axio yang saya akan lakukan itu yaitu IP-nya segmen 1 titik sekian
itu berisikan 36 dengan 6 klien PC Guru, itu totalnya kurang lebih 42. Dan untuk 42 itu prefixnya sekitar 64 IP. 64 IP itu prefixnya itu sekitar /26. Sedangkan lab RI berisikan 72 klien, yaitu kita pilih yang lebih tinggi dari 64, yaitu 128. 2/7 yaitu 128, dan 128 ini prefixnya adalah /25. Jadi di Winbox kita akan setting /26 di Ether 2. Kita apply langsung oke. Kita add lagi. Kita masukkan IP dengan slash tadi, yaitu 25 di Ether 3. Kita apply lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat IP, lalu kita masuk ke firewall. Nah, firewall ini kita masuk ke NAT, lalu kita add. Di sini kita pilih general dan C-nya adalah SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih Ethernet 1, lalu kita masuk ke action, dan action-nya kita pilih MASQUARE-AD. Lalu kita apply dan oke. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke IP lagi, lalu kita masuk ke DNS. Nah, ini tinggal isi saja dengan DNS Google, yaitu 8888. Apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, lalu kita masuk ke DHCP server, dan di sini kalian bisa klik DHCP setup, lalu pilih ke Ethernet 2. Nah, di sini tinggal next saja sampai selesai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Ethernet 3. Next sampai selesai. Nah, jika sudah, di sini kita sudah mengkonfigurasi awal. Kita langsung saja masuk lagi ke router client dan juga AP Axio. Di sini kita akan melihat apakah sudah bisa mendapatkan IP. Sebelumnya router client ini saya gunakan dengan setting network di internal, dan di sini saya sesuaikan dengan name-nya yang ada di router utama. Router client yaitu client 2, sedangkan AP Axio itu client 1. Nah, kita lihat router client ini. Kita login ya. Kita bisa klik. Nah, di sini sudah mendapatkan IP. Kalau misalnya kalian belum mendapatkan IP, kalian bisa ketik prompt ini, yaitu IP DHCP client lalu add interface Ether 1 lalu disable sama dengan 0. Nah, failure itu artinya berhasil. IP ADDPR yaitu sudah mendapatkan IP sesuai dengan yang diinginkan. Begitupun di router utama, jika kita cek lagi, itu sudah terdapat 3 adapter yang kita sudah set tadi. Nah, selanjutnya kita cek juga di AP Axio ini. Nah, sudah mendapatkan ya.
Lalu di sini saya akan coba ke PC Guru, yaitu Windows XP. Windows XP itu yang ini seharusnya mendapatkan IP sekitar segini, yang sama segmennya dengan access point dan juga router utama di adapter 2. Sambil menunggu, kita juga bisa cek dari router-router klien tadi. Jikalau memang kita ingin memastikan apakah sudah sinkron, kita bisa prompt ping 88 yaitu DNS Google. Jika TTL itu tandanya sudah sinkron dan berhasil. Nah, bisa kalian lihat bahwa sudah berhasil. Bagi YouTube pun, jika kita lihat di AP, seharusnya sudah berhasil. Nah, betul, sudah berhasil. Oke, karena Windowsnya sudah siap, kita bisa langsung shortcut saja Windows plus R, lalu ketik cmd dan enter. Di sini kita ketik ipconfig. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP. IP-nya sesuai dengan di router utama adapter 2, yaitu segmen 1. Kita juga bisa ping ke DNS Google. Seharusnya sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Kita juga bisa ping ke segmen satunya, yaitu 172.168.1.1. Sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat Dedut. Dedut ini adalah aplikasi tambahan atau alat bantu untuk memonitoring si VirtualBox-nya. Nah, di Dedut ini kita bisa login dengan IP yang sesuai dengan IP host kita atau IP router utama. Jika memang belum bisa, saya lupa, yaitu di admin Winbox ini kita bisa masuk ke fitur DUTS ini, lalu kita masuk ke settings dan kita enable lalu apply sampai statusnya running. Jika sudah, kita oke, lalu kita masuk lagi ke dedutnya, memasukkan IP yang sesuai. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, langkah di sini adalah kita akan membuat jaringan-jaringannya secara bisa diibaratkan seperti simulasinya. Langsung saja kita klik kanan, lalu kita add device. Nah, di sini kita masukkan IP yang di host kita, yaitu 192.168.43.229. Kita pilih centang di router OS, lalu next. Nah, di sini kita add. Di propnya kita pilih yang ping. Lalu prop intervalnya kita pilih 3 secara manual. Dan timeoutnya kita pilih 10 detik. Jika sudah, langsung apply sampai statusnya up. Jika sudah up, kita oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk 3 kliennya. Nah, teman-teman, ini sudah selesai dibuat, yaitu 4 sesuai dengan VM kita ada 4. Jika ingin variasi, kalian di sini bisa menambahkan seperti couple supaya lebih terlihat simulasinya.
klik add link, lalu klik double klik dan arahkan. Sebenarnya ini cuman opsional saja. Jika kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah simulasi jika si VM yang ada di sini itu salah satunya mati, apakah di Dedut ini juga akan sinkron. Misalnya kita pilih Windows kita matikan, yaitu yang 172 yang di ujung ini ya. Kita coba shutdown. Atau bisa, nah bisa kalian lihat sudah orange ke merah karena VM yang saya tadi lakukan sudah mati. Windows XP nya sudah mati, maka di sini juga terdetek merah atau orange, itu tandanya sudah down. Lalu bagaimana kalau misalnya saya coba aktifkan lagi, kita start lagi, apakah di Dedutnya akan hijau lagi? Kita tunggu. Nah, di sini Windows XP sudah mati. Coba kita cek di Dedut apakah dia akan hijau. Kita tunggu ya. Nah, bisa kalian lihat di Dedut juga sudah hijau, itu tandanya Dedut dengan VirtualBox yang kita sudah gunakan itu sudah sinkron ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini saya akan menggunakan sebuah bot Telegram. Jadi langkah pertama kita masuk ke Telegram. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihatkan atau mengeluarkan output notifikasi. Jadi supaya kita tahu bahwa server kita itu up atau down, statusnya lagi up atau lagi down. Nah, langkah pertama yaitu kalian bisa ketik bot father di Telegram. Kita bisa pilih yang verified. Kita start. Nah, di sini ada banyak pilihan karena di sini kita akan membuat sebuah bot. Jadi kita pilih yang new bot ini, bisa langsung kita klik aja. Nah, setelah itu dia akan menawarkan atau memberitahu, menyuruh kita untuk memasukkan nama bot yang akan kita pakai. Sebagai contoh, saya akan membuat dengan nama saya saja, Nesta Monitor _bot. Di sini kita disuruh mengulangnya lagi, Nesta Monitor _bot. Karena mungkin di sini saya sudah memakai nama ini, coba kita pakai nama lain. Nesta 12 Monitor _bot. Nah, di sini sudah ada token yang akan kita pakai. Lalu juga ada user info bot. Di sini kita akan mendapatkan sebuah ID. Di sini bisa ketik user info bot. Kita bisa start, biasanya langsung keluar ID-nya. Nah, ini adalah ID-nya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menggunakan sebuah fitur dari Winbox,
yaitu NetWatch. NetWatch ini akan digunakan untuk memonitor status device, apakah device itu up atau down. Jadi akan menggunakan sebuah host yang dipantau dari script di Telegram. Jadi dimana ketika device down, maka sistem akan mengirim notifikasi ke Telegram. Kita masuk ke bot folder, yaitu nama bot kita, bot Telegram yang sudah kita buat. Kita bisa start aja. Kemudian kita masuk. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah scriptnya. Jika memang kalian ingin melakukannya, saya sudah siapkan di pin komentar. Nah, jadi sebuah scriptnya itu ada up dan down. Seperti yang kita bisa lihat di Winbox, kita masuk ke menu tools, lalu masuk ke NetWatch dan add. Nah, di sini ada host, up dan down. Di sini bisa kita mulai untuk memasukkan sebuah IP-nya. Mula-mula kita masukkan IP host pertama kita, yaitu router utama kita. Dan untuk interval tersendiri kita bisa pilih 5 detik saja biar nggak terlalu lama juga. Dan untuk up ini kita salin dari logpen yang sudah saya siapkan. Namun sebelum itu, di sini kita harus memasukkan localbot dan local chat. Dan localbot serta local chat ini ada di Telegram yang sudah kita buat tadi. Kita bisa lihat kembali bot folder. Nah, ini adalah token yang akan kita isi di script tadi. Kita ganti dengan token tadi, lalu local chatnya yaitu ID yang akan kita ganti juga. Lakukan hal yang sama di down juga. Di sini down juga sama. Lalu kita masukkan juga tokennya. Nah, jika sudah, kita bisa salin saja dari app ini. Maaf jika mungkin susah dilihat karena di sini saya tidak menggunakan mouse. Kita bisa langsung salin aja, Ctrl C. Lalu kita kembali ke Winbox tadi. Di NetWatch app ini kita Ctrl V. Kemudian untuk down kita salin juga seperti tadi. Lalu kita apply dan oke. Nah, ini baru jadi satu. Kita harus buat 3 lagi, yaitu sesuai dengan 4 VM ini. Kita baru buat satu dengan IP-IP yang sesuai dengan VM-VM tadi. Nah, di sini saya sudah melakukan sebuah konfigurasi NetWatch-nya. Saya sudah menambahkan 4 dari VM-VM tadi sesuai dengan IP-IP-nya. Kemudian kita akan melihat apakah bot Telegram kita itu sudah mengirimkan sebuah notifikasi bahwa keempat host tadi statusnya sudah up. Bisa kalian lihat di sini sudah up. Itu tandanya seharusnya di bot Telegram tadi mengirimkan sebuah notifikasi. Kita lihat. Nah, sesuai dengan dugaan kita bahwa bot Telegram ini akan mengirimkan sebuah notifikasi. Di sini tertera dengan tanggal, jam, dan statusnya seperti apa.
Di sini juga ada keterangan IP dari mana, klien mana. Jadi sudah jelas. Nah, di sini saya akan coba mematikan, misalnya HP Axio ini akan saya shutdown. Apakah ada status notifikasinya? Nah, di sini tertera bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, klien atas IP sekian itu statusnya down. Nah, jadi begitulah cara memonitoring sebuah jaringan dan juga cara mengsimulasikannya melalui VirtualBox dengan sistemnya MikroTik. Lalu kita menggunakan bot Telegram juga sebagai status notifikasinya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan kata maupun kalimat maupun konfigurasi yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.